Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah. Yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah. Yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Mujizat-Mu nyata Tuhan ketika kami menyembah-Mu, ketika kami mengangkat tangan kami. Mata kami tertuju padamu Tuhan, memuliakan Engkau selalu Tuhan, berseru hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang berkuasa atas kami. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Oh, mujizat-Mu nyata sampai hari ini Tuhan. Ku berseru hanya kepadamu, memuliakan Engkau Tuhan, menyembah-Mu Engkau Tuhan, berseru
hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Nyatakan keajaiban-Mu. Amin. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Yesus, mujizat-Mu nyata. Oh haleluya. Pujilah Engkau ya Bapa. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Hanya Engkau Yesus yang ku percaya selamanya. Amin. Jadilah tenang, nantikanlah Tuhan. Saya membacakan satu ayat dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 yang mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Dalam keterbatasan kita memahami situasi yang sedang terjadi, kita sering dikuasai oleh rasa panik dan selalu merasa terburu-buru, merasa tergesa-gesa.
sesuatu keadaan yang justru membuat kita jatuh dalam penyesalan. Terkadang kita malah justru jatuh dalam penyesalan, mengalami penyesalan. Kenapa? Karena dalam keadaan yang tergesa-gesa dan terburu-buru kita akhirnya membuat pilihan-pilihan yang keliru. Bukan pilihan yang terbaik, tapi pilihan yang salah. Saya ingat beberapa kali dalam keterburu-buruan saya justru melupakan hal-hal yang penting. Saya lupa dompet saya lupa handphone saya, yang membuat saya harus kembali pulang ke rumah untuk mengambil apa yang tertinggal. Dan yang terjadi, saya bukan tiba lebih tepat waktu di tempat yang saya tuju, tapi saya malah justru semakin terlambat oleh karena ada waktu yang harus saya pergunakan untuk kembali mengambil apa yang saya lupakan. Dalam kepanikan kita sering mendengar juga kisah-kisah di mana seseorang atau beberapa orang gitu akhirnya salah dalam membuat keputusan, salah dalam membuat pilihan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah menambah masalah dalam kehidupan mereka. Menguasai diri dan menjadi tenang, itulah kekuatan kita. Ada dua hal yang saya ingin bagikan untuk kita bisa renungkan. Yang pertama adalah, ayo gunakanlah waktu atau kesempatan yang kita punya untuk datang menghampiri Tuhan, agar kita bisa menyadari kehadirannya di sepanjang hari yang kita jalani dalam hidup kita. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi pada hari ini, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Kita harus percaya bahwa Dia menyertai kita. Kehadirannya dan penyertaannya itulah yang memberi kekuatan bagi kita. Yang membangkitkan pengharapan dalam diri kita. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, kita bisa menemukan betapa sibuknya Tuhan Yesus gitu setiap harinya. Karena setiap hari ada begitu banyak orang yang berusaha untuk bertemu dengannya, membawa masalah-masalah mereka, membawa persoalan-persoalan mereka kepada Yesus. Karena mereka percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus, tentu kita akan selalu panik gitu. Karena kita akan selalu berpikir bahwa akan ada orang lagi datang, akan ada orang baru lagi akan datang untuk bertemu dengan kita dan membawa masalah-masalah mereka. Tapi Yesus tidak terjebak sama seperti kebanyakan kita. Pada saat tuntutan itu begitu banyak, Yesus tetap tenang dan Dia bisa tetap dapat menjalani hidup kesehariannya sebagaimana biasa gitu. Dia tidak dikuasai oleh rasa panik oleh karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan Dia. Tapi Dia tetap bisa menghadapi, menjawab, menyelesaikan satu persatu persoalan yang dibawa oleh orang-orang ini. Dan menunjukkan kasih dan kuasanya kepada mereka. Pertanyaannya kenapa Yesus bisa? Sederhana Bapak Ibu. Sederhana saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih. Karena Yesus selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Bapanya. Kalau kita baca dalam kitab Injil, kita akan bisa menemukan beberapa kali penulis dari kitab Injil menuliskan, mencatat bahwa pagi-pagi benar Yesus naik ke atas bukit lalu kemudian bersekutu dengan Bapanya. Akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa waktu-waktu yang Dia habiskan bersama dengan Sang Bapa, itulah yang membuat Dia bisa tetap dapat menguasai dirinya di tengah ada begitu banyak tuntutan yang harus Dia selesaikan setiap harinya.
Di tengah keadaan yang sulit seperti hari ini, kadang kita justru mempergunakan waktu-waktu luang kita itu untuk mengerjakan hal-hal yang memberi kesenangan bagi kita. Kadang kita justru berpikir bahwa adalah kesempatan di mana kita menambah aktivitas, menambah usaha, menambah kegiatan gitu, agar kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Tapi kita lupa bahwa dengan bertambah banyak aktivitas, bertambah banyak beban, bertambah banyak pekerjaan atau usaha, bukankah itu menambah tekanan bagi kita? Kenapa kita enggak mulai mempergunakan waktu-waktu yang luang, yang Tuhan telah berikan kepada kita di masa seperti hari ini, untuk menambah waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa jika kita mulai kembali dengan serius membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, saya percaya kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu akan memberi kepada kita kemampuan untuk tenang dalam menghadapi segala apa yang mungkin terjadi dalam hidup kita setiap hari. Kemampuan kita untuk tenang, itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Hal yang kedua yang kita perlukan, yang kita butuhkan juga adalah kita perlu menggunakan waktu ini untuk belajar dari firman Tuhan, agar kita boleh bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan siapa Allah yang kita percayai. Kalau kita baca dalam Alkitab, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, kita akan menemukan minimal ada dua hal yang berkaitan dengan keterburu-buruan atau ketergesa-gesaan. Yang pertama adalah Allah tidak pernah terburu-buru. Yang kedua adalah Allah selalu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat dalam memberi jawaban, dalam memberi pertolongannya kepada setiap kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas waktu. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam time frame-nya, kerangka waktu yang telah ditetapkannya. Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan dan Dia tahu apa yang akan dihasilkan dari apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Di dalam Injil diceritakan bahwa pada satu hari Yesus diminta untuk segera datang ke Betania karena Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta, sedang sakit keras. Tapi Yesus nampak seperti berlambat-lambat untuk memenuhi panggilan daripada Maria dan Marta. Sehingga pada saat Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah meninggal dan sudah beberapa hari ada dalam kuburnya. Tapi kita tahu dalam kisah itu bahwa peristiwa kebangkitan Lazarus itu menjadi suatu peristiwa yang menghebohkan, menggegerkan karena ada begitu banyak orang menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Kristus Yesus, sehingga semakin banyak orang akhirnya percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah selalu terburu-buru. Sekali lagi karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas waktu. Kadang karena kekurang mengertian kita, karena kekurang tahuan kita, kekurang mengenalan kita akan Tuhanlah yang akhirnya menjebak kita dalam kepanikan dan keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Kita perlu belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kita perlu mulai memberi waktu untuk mulai membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, agar kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, kita akan punya kemampuan untuk bersikap tenang di tengah keadaan yang mungkin datang menekan, menghimpit kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa dalam segala apa yang terjadi, semua terjadi karena Tuhan yang mengizinkan.
Dan kalau Tuhan, Dia yang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Dia jugalah yang akan memberi kepada kita kekuatan dan jalan keluar untuk kita bisa menghadapinya. Tetaplah tenang, supaya kita bisa tetap dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Jadilah tenang, sebab itulah kekuatan kita. Jadilah tenang, supaya kita bisa tetap dapat melakukan apa yang penting dalam hidup kita. Sehingga di dalam keputusan dan apa yang kita lakukan, Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bila kiranya renungan kita pada hari ini itu boleh menjadi berkat. Karena kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita dalam apapun situasi yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau meneguhkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami, Engkau selalu menyertai kami. Dan biarlah di dalam kehadiran-Mu dalam hidup kami, beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh dapat menenteramkan jiwa kami, untuk kami boleh dapat menyadari akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami di sepanjang hari yang kami jalani. Kami tidak mau terjebak ya Tuhan dalam keterburu-buruan dan ketergesa-gesaan. Kami tidak mau terjebak ya Tuhan dalam kepanikan. Karena kami sadar ya Tuhan bahwa kalau kami menjadi panik, kami menjadi lemah. Kalau kami menjadi panik ya Tuhan, kami sering malah justru membuat pilihan-pilihan yang keliru yang akhirnya kami sesali ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk bertumbuh dalam pengenalan kami yang benar akan Engkau. Agar kami boleh tetap selalu ya Tuhan menyadari, mengetahui ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami terjadi di luar daripada izin-Mu. Dan kalau Tuhan yang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami mau belajar untuk percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami. Sudah menyediakan ya Tuhan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Dan memberi kepada kami pengharapan ya Allah. Sehingga kami boleh dapat dimampukan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan kami, menghadapi tantangan yang ada di depan kami. Dan kami boleh menang atasnya ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa minta dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kiranya pada hari ini damai sejahtera yang daripada Tuhan itu turun bagi kami semua. Menjagai hati dan pikiran setiap kami. Sehingga pada saat kami membuka mata kami tidak hanya sedang melihat bahwa hidup kami ini penuh dengan masalah, penuh dengan kesukaran. Tapi kami boleh melihat bahwa dalam hidup kami ini ada begitu besar anugerah, ada begitu berlimpah kemurahan, ada begitu besar kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari hati kami boleh senantiasa penuh dengan rasa syukur kepadamu. Dan kami boleh dapat merayakan ya Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam setiap hari yang kami jalani, hari lepas hari. Terima kasih untuk hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun ya Tuhan keadaan, apapun situasi, apapun pergumulan ya Tuhan yang sedang dihadapi oleh setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan program ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, nyatakan bahwa Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Nyatakan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan bahwa Engkau selalu menggenapi janji-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Nyatakan kemurahan-Mu bagi Bapa, bagi kami. Sehingga pada saat kami datang membawa setiap pergumulan, membawa setiap kerinduan dan harapan kami kepadamu. Kami boleh selalu dapat mengalami Tuhan dan mengalami kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu, demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku.
Walau berjalan dalam lembah gelap, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu, demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah kelam, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Ku tak sendirian, ada Tuhan yang beserta denganku. Ku tak sendirian, terpujilah Engkau Tuhan. Selamanya Engkau kudus Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya.